Gua baru aja selesai nonton film ini. Tadi barusan bener-bener aja gue baru pulang dari bioskop nih ya. Langsung buka kamera, langsung bikin review buat kalian. Dan kalian tahu, gue kan punya smartwatch ya. Dan smartwatch gue ini emang bisa mengukur level stres seseorang gitu. Tenang aja, di sini gue nggak akan berubah menjadi reviewer gadget ya. Halo guys, David sini. Tapi yang pasti tadi gue memakai smartwatch gue ini untuk mengukur level stres gue ketika menonton film ini. Dan kalian tahu hasilnya apa? Gue cek grafiknya. Bener-bener stres mampus gue nonton film ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur tuh selalu non-spoiler. Apa yang gue omongin udah ada di trailernya dan di official synopsis dari filmnya. Dan buat kalian yang belum join grup Telegram, join aja, linknya udah gue taruh di bawah sama 3.000 Ngelantur Corps yang udah ada. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, ya apapun itu mengenai pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Longlegs. Ya, jujur aja, gue nggak punya ekspektasi apa-apa ketika mau nonton film yang satu ini. Meskipun udah banyak yang bilang, "Bang, ini film keren banget bang, lu harus bahas Longlegs bang, ini film paling ngeri tahun ini," gitu. Tapi gue nggak tahu, gue baru tahu film Longlegs ketika banyak yang minta gue request buat nge-review film ini gitu. Karena buat kalian yang belum tahu ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu update mengenai dunia perfilman. Jadi ya gue nggak tahu berita apapun mengenai film Longlegs. Meskipun tadi setelah gue nonton filmnya, gue baca di berita ternyata ini film udah digembar-gemborkan di media. Kalau ini film yang emang bagus banget dan emang ngeri banget gitu loh. Ya memang sebelum gue nonton filmnya, gue sempat melihat posternya. Tentu saja poster menjadi salah satu tolak ukur kira-kira ini film bakal estetik, bakal bagus atau enggaknya. Dan ketika gue lihat posternya memang estetik gitu ya, cukup ngeri gitu, cukup creepy lah posternya. Tapi ketika gue ngeliat posternya tuh ada tulisan Best Horror Film of the Year gitu. Dan ketika gue baca tulisan itu ya, awalnya gue pikir, ini mah gimmick-gimmick doang gitu kan. Sepanjang nonton film ini muka gue bener-bener kayak nahan berak loh bos. Bener-bener kayak gini muka gue nih. Sepanjang film muka gue mengkerut begitu gitu, gue berasa banget. Gue ngerasa kayak pengen nangis. Ini literally yang namanya kena mental. Udah bukan mental breakdown lagi. Ini udah mental breakdance gue kena dah, sumpah. Ngeri banget sumpah filmnya. Ya buat kalian yang belum tahu, film ini disutradarai oleh Oz Perkins. Dan Oz Perkins ini adalah anak dari Anthony Perkins yang merupakan pemerannya Norman Bates di film Psycho tahun 1960. Udah gue pernah bahas filmnya di Old But Gold. Dan sengeri apa filmnya, kalian bisa cek lah di Old But Gold. Lu kalau udah masuk di segmen Old But Gold Ngelantur, lu harusnya udah tau lah seberapa berkualitas filmnya. Dan bapaknya si Oz Perkins ini emang se-ikonik itu sebagai sosok villain yang psikopat yang punya kepribadian ganda. Plot twistnya pun keren banget tuh di film Psycho yang zaman dulu. Nah, kali ini giliran anaknya yang meneruskan sifat psikopat bapaknya ya. Emang psikopatnya ini udah mendarah daging, ini satu keluarga kayak kena deh. Dan gue ngerasain banget kalau misalnya film Longlegs ini banyak banget terinspirasi dari film-film horor, film-film serial killer yang berada di 90-an. The Silence of the Lambs, Seven, itu film-film yang kuat banget nuansanya berada di film ini gitu. Makanya kerasa jadul banget, creepy banget filmnya. Bahkan secara premis cerita pun ini agak mirip-mirip sama The Silence of the Lambs, salah satu film favorit gue sepanjang masa. Ya, menceritakan seorang gadis yang merupakan FBI bernama Lee Harker, diperankan sama Maika Monroe. Dan dia di sini bertujuan untuk memecahkan kasus serial killer yang selalu targetnya itu berupa sebuah keluarga. Seperti biasa sih sebenarnya serial killernya tuh mainnya bersih gitu. Dimana keluarga yang dibunuh, dibantai itu entah kenapa rumahnya tuh selalu dalam keadaan bersih, dimana tidak ada tanda-tanda serial killer masuk dalam rumah tersebut. Bahkan tim forensik pun mengatakan kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, gak ada tanda-tanda satupun orang yang masuk dan membunuh keluarga tersebut gitu. Jadi meninggalnya tuh secara misterius, tapi tetap ada kode yang ditinggalkan sama Longlegs yang mengindikasikan ya berarti Longlegs ini pembunuh berantainya. Ya dari premis cerita tersebut, mungkin buat kalian yang udah sering nonton film serial killer bakal mikir kayak, ya ini mah film standar bang, apa yang spesial dari film Longlegs? Itu kan semua film-film serial killer selalu kayak gitu, mainnya bersih lah, terus kita harus cari tahu kan, bacain kode gitu ya. Ini serial killer siapa? Eits, tidak semudah itu Ferguson. Yang menarik dari film ini adalah kalian gak akan melihat satu adegan pun karakter serial killer bernama Longlegs ini membunuh orang lain. Padahal dia serial killernya. Tapi sama sekali lu bisa lihat gak ada adegan pembunuhan dari serial killernya.
Lu mau dari film serial killer manapun, sebut aja apa? Michael Myers dari Halloween, Thomas Hewitt dari Texas Chainsaw Massacre, Hannibal Lecter dari The Silence of the Lambs. Bahkan karakter di film Zodiac pun, yang kalau kalian udah nonton film Zodiac sampai akhir cerita pun, itu kita belum tahu Zodiacnya itu siapa. Bahkan sampai kejadian di hari ini, karena memang Zodiac itu kan biopik ya, itu diambil dari kisah nyata. Sampai hari ini pun kita nggak tahu Zodiac itu siapa. Tapi at least dalam film Zodiac ada adegan Zodiac itu ngebunuh meskipun dia pakai masker gitu loh. Sedangkan di film ini karakter Longlegs yang di awal-awal dari opening film udah dikasih lihat, udah secara gamblang, ini loh karakter Longlegs yang diperankan sama Nicolas Cage, the one and only ini. Kita nggak pernah lihat dia adegan ngebunuh orang gitu loh. Tapi di sepanjang film, setiap kehadiran dia yang cuman sebentar doang, ya itu kan gue berani jamin dia muncul di film ini nggak nyampe 10 menit udah pasti sih. Nggak nyampe 7 menit bahkan gitu ya munculnya. Tapi setiap ada dia tuh presence-nya itu super duper creepy, super duper disturbing, dan membuat kalian nahan napas di sepanjang nonton film ini. There she is. Ya ketika di awal-awal gue nonton film ini ya, gue berpikir ini film bakal ngikutin Zodiac atau film Seven, ya film-film David Fincher mengenai serial killer lah ya, yang selalu serial killernya ngasih kode dan karakter utama kita, si Lee Harker, harus memecahkan kodenya nih, dan kita sebagai penonton harus pecahin bareng-bareng nih. Mungkin ada plot twist lah di akhir atau apalah, mungkin yang gue pikirkan seperti itu di awal-awal nonton film ini. Taunya di ketiga film ini di bagian akhir, tiba-tiba genrenya yang awalnya thriller bernuansa horor psikologis di switch malah jadi horor beneran yang supranatural. Disitulah yang membuat gue berpikir, ya sayang banget ini film jadi nggak sebagus itu gara-gara endingnya. Gue bukan permasalahkan switch genre jadi horor supernaturalnya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita dikejutkan tiba-tiba jadi horor supernatural, arahnya menurut gue nggak masalah gitu. Meskipun build up dari awal kayak lebih ke misteri, lebih ke psikologis thriller ala-ala film The Silence of the Lambs kan. Ternyata supernatural ya menurut gue bagus-bagus aja. Jadi beda aja sama film-film yang udah pernah kita lihat sebelumnya, film-film legend itu kan. Ya udah, ini sesuatu yang baru. Tapi yang jadi masalah di sini adalah plot cerita. Karena build up film ini yang dibangun dengan menurut gue sangat-sangat rapih. Kita dibuat mikir ini misterinya tentang apa, kita dibuat menerka-nerka gitu. Apalagi dari karakter utama kita, si Lee Harker yang diperankan sama Maika Monroe di sini, aktingnya itu menurut gue bagus banget. Dia bisa memerankan karakter yang aneh banget, dari jalannya, cara dia ngomong, ekspresinya, kayak ada something yang salah sama dirinya gitu, kayak ada yang ditutup-tutupin. Kita jadi mikir-mikir gitu kan. Tapi semua misteri yang aneh itu yang buat kita penasaran, yang udah dibangun dengan sangat rapi, dipatahkan dengan endingnya yang tiba-tiba dieksposisi ceritanya dengan narator yang kayak ceritain, oh ternyata ceritanya begini. What? Terus ngapain gue ikutin ceritanya si Lee Harker dari awal? Build up udah bagus, terus at the end of the day ya udah, lu cuma diceritain ceritanya begini. Penulisan endingnya bener-bener lazy writing. Gue jadi keinget film Perempuan Tanah Jahanam, kalau kalian pernah nonton deh, film Bang Joko Anwar. Build upnya bagus banget itu, gila. Openingnya keren banget itu, pintu tol gitu kan. Ngeri lah pokoknya sepanjang nonton filmnya. Endingnya kayak tolol gitu. Ya tapi kalau Perempuan Tanah Jahanam itu lebih parah lagi sih. Itu bener-bener kayak hantunya cuma megang kepala, terus tiba-tiba langsung flashback, kita dikasih tahu scene-nya yang terjadi tuh seperti ini. Itu wah, itu udah terlalu lazy writing, udah keterlaluan kalau Perempuan Tanah Jahanam. Kalau ini ya menurut gue juga tetap lazy writing, karena kenapa penceritaannya benar-benar dikasih tahu begitu aja, yang membuat seolah-olah film ini dari awal sampai ke bagian akhir filmnya itu cuman sekedar membuat penonton disturbing, membuat penonton ketakutan dengan horornya. Ya it's okay, berhasil dari sisi horor, gue ketakutan mampus nonton film ini, ngeri gitu. Tapi dari sisi plot cerita nggak ada kesinambungan yang smooth. Coba aja filmnya itu secara plot tuh rapi dan endingnya dibungkus lebih matang lagi, ini bisa jadi salah satu film horor terbaik yang pernah gua tonton. Tapi ya kalau misalnya kita step aside plot ceritanya, kita ngomongin horor-horornya aja, damn, ini gila banget. Penggabungan kombinasi antara visual dengan sound design dengan scoring musik di balik film ini itu super duper disturbing sih. Mulai dari opening film ini aja yang buat gue sih jujur aja opening filmnya babi sih ya. Gue literally kayak teriak babi di bioskop gara-gara pas lagi nonton filmnya di awal-awal udah ngeset jantung kita supaya dibikin dak dik duk der, parah banget men. Pertama, dari rasio ukuran layar ya. Di awal-awal kan bisa lihat rasio tuh kotak. Ini bener-bener kayak film-film jadul banget deh. Dan dari segi color grading tuh terkesan high key, terang, lagi musim dingin, lagi salju gitu. Jadi kesannya kayak ini bukan film horor.
Tapi entah kenapa kayak otak gue berkata sebaliknya, ini ada yang gak beres sama openingnya. Dan secara komposisi ini unik banget. Kalau misalnya dalam komposisi yang standar ya, dalam sebuah frame biasa dibagi jadi 3 bagian horizontal. Nah, jadi ada 2 garis yang ngebagi, garis 1, garis 2. Biasanya pada umumnya ya, mata manusia itu ditaruh di bagian garis yang atas nih. Kayak gua nih sekarang nih. Ini kalau dalam kamera yang gua lihat sekarang tuh, ini ada garis nih di mata gua. Makanya terkesan enak gitu. Space-nya di sini sedikit aja gitu. Tapi proporsi badannya tuh masih enak dilihat. Nah, biasanya kan gitu kan. Nah, film ini sengaja mengabaikan rules komposisi dalam fotografi sehingga terkesan empty space yang ada di atasnya tuh bener-bener gede banget. Jadi kesannya tuh gue di sini doang nih. Gue tuh kepala di sini doang nih. Ini space-nya tuh gede banget. Dan ini terjadi nggak cuma di opening filmnya, tapi di sepanjang filmnya banyak banget penggunaan empty space yang bener-bener luas banget, kosong banget. Dan karakternya tuh biasa selalu ada di posisi center. Biasa orang selalu mainin di rule of third lah, di mana gitu ya. Enggak, ini bener-bener di film tuh hampir semuanya karakter tuh di center di sini aja. Dan sekelilingnya tuh dibikin empty. Ya seolah-olah sinematografer dari film ini berhasil memberikan genjutsu ke otak gua. Sehingga ketika gua nonton film ini, meskipun gak ada setan, gak ada apa, tapi karena orangnya di center dan empty space-nya itu cukup luas, gue kayak berpikir, wah dari pintu sini bakal ada setan muncul gitu. Nah di sini kayak bakal ada jumpscare, di sini bakal ada apa. Itu otak gue berhalusinasi sendiri, bekerja sendiri. Padahal ya filmnya begitu doang gitu, nggak ada yang macam-macam. Dan di opening film ini kan rasionya kan kotak ya. Tapi ketika kita masuk ke masa sekarang, karena di opening filmnya itu masa lalu, ketika perpindahan ke masa sekarang, itu ada perpindahan rasio. Jadi rasionya tiba-tiba diperpanjang gitu, jadi ultra wide. Jadi kalian dapat dengan mudah ketika nonton film ini mengetahui, oh ini masa lalu, ini masa sekarang, hanya dengan rasio ukuran layarnya doang. Ya biasalah ya, show don't tell gitu. Nggak usah kita ceritain di masa lalu apa, nggak usah. Ya cuma dari rasio, oh ini masa lalu, ini masa sekarang. Itu yang gue suka dari film ini, sinematografinya selalu dipikirkan secara matang. Dan ketika di masa sekarang yang rasio layarnya itu widescreen, itu banyak banget menggunakan lensa yang ultra wide. Lagi-lagi, udah karakter center, empty space-nya gede, pakai ultra wide. Anjir, gue makin anxiety lagi otaknya gitu. Kayak gue berkali-kali ngeliat ada pintu kosong, terus gue mikir, anjing, please jangan ada apapun muncul dari pintu itu gitu. Inilah yang bikin gue jatuh cinta sama horor psikologis dibandingkan horor yang supranatural pure gitu, atau horor yang lebih gory, yang lebih slasher. Gue jauh lebih prefer psikologis. Kenapa? Karena dengan psikologis otak kita yang liar ini bisa berimajinasi dengan sendirinya dan menimbulkan kesan genjutsu yang mengerikan, uncomfortable. Makanya di awal-awal nonton film ini, gue pikir ini film dari studio A24. Vibes-nya mirip-mirip tuh. Lu kalau nonton The Zone of Interest atau film-filmnya Ari Aster kayak Midsommar sama Hereditary, itu banyak banget nuansa yang bikin uncomfortable hanya dari sinematografinya. Dan itu yang gue rasakan juga dari film Longlegs. Itu tipe-tipe film yang gue suka banget. Nah, sekarang gue pengen masuk ke sosok villain utama dari film ini yang sudah ada di judul filmnya, yaitu si Longlegs. Entah kenapa ya, setelah gue nonton film ini, gue mulai berpikir untuk memasukkan Longlegs ini sebagai salah satu list karakter villain terbaik menurut gue. Ya, dalam dunia film horor udah banyak banget villain-villain yang sangat mengerikan gitu, kayak Chucky, atau Michael Myers, atau Hannibal Lecter, Norman Bates dari film Psycho. Itu kan orang-orang yang psikopat gitu ya, makhluk-makhluk yang psikopat lah istilahnya. Nah, Longlegs ini menurut gue udah bisa masuk ke list top tier villain-villain yang mengerikan yang tadi udah gue sebutin gitu. Karena pertama, Nicolas Cage ya, gue harus apresiasi nih orang. Ya gue harus akuin sih, belakangan ini film-filmnya sampah-sampah semua gitu. Banyakan sampah lah, banyakan jelek. Asal milih peran, asal milih film, ya udah yang penting dapat job. Ya alias nih aktor kayak sepi job. Makanya sekarang kalau orang denger kata Nicolas Cage aja udah kayak, ya elah paling filmnya begitu gitu kan. Dan ketika di awal-awal gue ngeliat nama Nicolas Cage di posternya Longlegs ini, ya gue termasuk salah satu yang meng-underestimate si Nicolas Cage. Ya ini film paling jadi apa gitu, karakter nggak penting gitu kan. Taunya malah jadi si Longlegsnya, malah jadi karakter utama. Itu gue nggak nyadar sama sekali. Bahkan di pertengahan film gue baru mulai nyadar gitu. Lah, ini Nicolas Cage kan? Gitu loh. Karena apa? Make up-nya gila, prostetiknya. Anjir, itu super duper mengerikan. Ya mirip-mirip Beetlejuice tapi versi lebih mengerikan lagi. Dan dari karakterisasi cara dia acting tuh, lu tahu Joker kan? Hampir semua aktor yang memerankan karakter Joker itu udah pernah dapat Oscar. Ya palingan cuma Cesar Romero, itu pun zaman dulu kan, Cesar Romero di Batman yang tolol itu kan, yang konyol gitu. Bahkan Jared Leto pun ketika ditolol-tololin pas jadi Joker di Suicide Squad, dia udah pernah dapat Oscar. Dan Joker itu kan lu tau lah semengerikan apa, sesikopat apa. Nah, lu bayangin karakter Joker, tapi ini versi dark webnya.
Lu bayangin Joker yang udah semengerikan itu. Nah ini versi dark webnya. Nah itulah Longlegs anjing. Itu ngeri banget men. Gue paling inget ada satu scene yang sangat berkesan buat gue. Mungkin gak bakal terlepas dari rekaman otak gue gitu ya. Scene ketika Longlegs ini lagi ada di dalam mobil. Dan dia teriak-teriak kayak Daddy. Itu super duper disturbing men. Gue sampai kayak ya lagi-lagi muka gue kayak nahan berak men. Kayak mau nangis kena mental breakdance gue. Dengan suara yang melengking. Dan secara volume tuh dikencengin secara konstan. Dan gua rasa ya kayaknya suara treble-nya juga dinaikin. Jadi makin tinggi suaranya gitu. Itu bikin gua kayak aduh, itu ngeri banget men. Padahal dia cuman teriak-teriak di dalam mobil kayak orang gila aja gitu. Adalah scene dia nyanyi lagu Happy Birthday. Ya lagi-lagi jadi kayak lagu Happy Birthday versi dark web gitu. Ngeri banget anjing. Cuman nyanyi lagu Happy Birthday anjir. Ada juga perpindahan transisi match cut gitu dari kepala boneka. Terus match cut ke mukanya si Longlegs ini yang memang muka putih. Itu super duper ngeri perpindahan transisinya. Anjir itu ya udah mengingatkan gue balik lagi ke film Psycho 1960 tuh. Di bagian adegan terakhirnya kan ada tuh perpindahan antara mukanya si Norman Bates tiba-tiba ke muka tengkorak maknya. Why, she wouldn't even harm a fly. Dan buat kalian para pendewa jumpscare yang cuma nyari film horor buat jumpscare doang, kalian pun bakal sangat terpuaskan ketika menonton film ini. Karena gue yang agak kebal sama jumpscare pun loncat kayak 3 atau 4 kali di film ini. Karena jumpscare-nya kagak dikasih indikasi jumpscare sama sekali pun. Tiba-tiba kayak udah jumpscare aja gitu kayak anjir. Gue di awal-awal film pun ya gue kasih warning sedikit. Di opening filmnya ada jumpscare deh pokoknya deh. Ya siap-siap aja deh kalian siapkan mental untuk melihat jumpscare yang bikin jantung kena stun seketika gitu. Bener-bener gak ketebak sampai gue tepok-tepok paha sendiri pas lagi nonton film gitu. Dan untuk kalian yang nyari gore-nya pun ada. Kayak scene-scene Longlegs membenturkan kepala berkali-kali sampai darahnya itu ya prosthetic makeup itu super duper realistik. Gue suka banget. Ya kombinasi visual, sound design, scoringnya itu menurut gue perfecto Mamma Mia Lezato untuk film horor. Ya itu aja sih untuk film Longlegs dari gua. Mungkin kalau final score gue bakal kasih 8,8/10 alias cakep. Loh kok lu bilang cakep bang? Padahal plotnya kan jelek bang. Horornya men, super duper ngeri men, disturbing banget men. Ini adalah definisi film di carry sama unsur horornya. Dan plotnya juga gak sejelek mampus itu juga sih. Memang bagian act 3-nya aja yang sangat-sangat disayangkan. Harusnya ini bisa di atas 9. Sumpah, auto di atas 9 kalau plotnya bagus. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film Longlegs, tinggal tulis di kolom komentar. Karena gue yakin ini film bakal trending dan bakal banyak yang ngomongin. Ya, jangan lupa yang belum join membership community, join dari 1000 per hari. Bisa join di critical thinking dan bisa upgrade di ngelantur thinking buat dapetin benefit dari ngelantur lainnya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.